Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya, yang mulia, Silakan. saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia, ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami bertanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf, Haris Hasar. saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyela-menyela terus saudara ini? Ini masih saya mau Kami minta izin yang mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin yang mulia. Apakah diperkenankan Saudara yang ini, mulia? Apakah diperkenankan? saudara kenal sama Fatia? Yang mulia akan Mau diperiksa diganti? dan saksi yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada. Yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, angkat. Ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara selaku saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan selaku saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan yang kami tanyakan, silakan. Itu ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saya siap menjawab pertanyaan yang mulia atau penanya-penanya yang lain, dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan, dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, baik. Supaya saudara memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai saksi di persidangan ya. Ya, baik. Untuk pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum ya untuk meminta keterangan seluruh saksi kepada saksi
Silakan saudara penuntut umum. Ya, Pak Majelis. Terima kasih Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saudara saksi ya, saksi Luhut Binsar Panjaitan. Apakah saudara pernah mengadukan atau melaporkan orang yang bernama Haris Azhar dan Fatihah Maulidianti kepada Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sebagaimana tercatat dalam laporan polisi LP 4702 dan seterusnya tahun 2021. Silakan. Ya, saya pernah melaporkan kasus ini ke mana Polda Metro Jaya pada tanggal Katakannya harusnya alumnus dan mahasiswa UGM harus hadir dalam hal ini ya, demi bangsa. Jangan diam saja ya, selama ini sikap UGM tidak jujur ya, dan harus dikejar. Nah, ayo unjuk gigi para alumni UGM dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran. Nah, mahasiswa demi alumni UGM harus bergerak. Kulingan rektor karena membela satu orang hancur ya kualitas UGM sebagai kampus ternama. Nah, di sini Rektor Ova Emilia wajib ya ditangkap, tersendera dan terus berbohong untuk menutupi ijazah palsu. Nah, yuk dukung semua alumni UGM bergerak. Nah, di sini UGM memalukan, menentang plagiat ya, etika akademik, tapi mendukung penipu dalam soal rekayasa ijazah palsu ya teman-teman. Apa karena si penipu memberikan sesuatu ke petinggi UGM, universitas ini sudah nggak kredibel. Nah, ayo alumni UGM ya muncul biar rektor bingung dan menyerah kalau pada diam UGM hancur kedolinan akan tetapi bercokol. Nah, di sini sudah banyak yang bela kejujuran sepele kita bangsa ini ya. Banyak yang cerdas ya, pintar sekelas UGM seperti bukan terpelajar, hidung besar, kacamata yang bela jiwa. Nah, di sini kesalahan bukan UGM tetapi oknumnya, yaitu rektor yang dipilih presiden yang jadi hutang budi gitu. Sama saja juga seperti rektor Uni zaman Mulyono ya, dia bisa merampok tanah rakyat yang dibeli dari YPMI yang masih sebagai tanah yang ada di dalam bergiriknya, diratakan tanpa dibeli kembali, di situ saja harus. Nah, alumni UGM mana suaranya? UGM ular kadu berani berbohong demi uang, lebih tunggu azab esok atau lusa karena akan datang pada dirinya. Nah, di sini dipanggil nggak datang, sombong banget dia sama rakyat Indonesia. Rektornya termul. UGM konsisten dengan kebohongannya. Kalau hari ini UGM beralih menyatakan ijazah itu palsu, ini akan mematikan rasa kehormatan para individunya ya, yang telah ditandai oleh Jokowi Dodo. Nah, bagaimana UGM ya mau bersikap jujur dan transparan? Uang sogokan sudah terlanjur ditelan. Nah, inilah salah satu kesalahan mereka. Nah, kalau mereka jika jujur di kedepannya, harus UGM APH yang mendorong untuk selesaikan dengan tunjukkan barang bukti dan cek ya bersama. Inilah kondisi negeri lama terjeli kebohongan, lupa jujur. Nah, ayo alumni UGM yang bersuaralah dan untuk mundur rektor UGM yang sudah merusak sendi-sendi pendidikan khusus
kampus UGM. Nah, harusnya mahasiswa UGM nggak berani demo rektornya, harusnya rektornya yang paling bertanggung jawab. Nah, bicaralah jika itu, dan kamu tahu jangan disetan bisu. Yang seangkatan tahun 85 jujur aja, pasti tahu nggak berbohong, katakan ya. Kalau palsu katakan palsu, karena angkatan bisa menyelesaikannya. Ya, apa yang masuk di perutnya hasil reka. Ya, Yesa tidak benar menghasilkan pada pikir, rusak, bobruk, kebohongan. Ya teman-teman, kalau alumni UGM pada diam, maka kredibilitas UGM akan hancur dan alumninya akan sulit bersaing dan terserap dalam bursa lapangan pekerjaan. Nah, itu karena rektor UGM ya mendukung kebohongan Jokowi. Akhirnya UGM terbawa pada pusaran masalah ini ya. Semoga ada orang angkatan tahun 80 fake kehutanan, muka suara kebenaran, objektif, cerita yang benar-benar fakta. Nah, teman-teman, bersuara pada alumni UGM yang dibanggakan sudah jadi begini, kebenarannya atau kejujuran tegakkan. Nah, itu jelas UGM terlibat kasus Jokowi karena melindungi Jokowi dengan berbohong dalam memberi info dalamnya. UGM tidak tunjukkan asli ijazah Jokowi. Nah, ini adalah sebelum statement yang berkelas. Nah, teman-teman semuanya, selagi Prabowo berkuasa maka selama ini pula Prabowo akan melindungi Jokowi ya. Dan Jokowi bersama geng soalnya akan mencari celah untuk menjadikan Gibran jadi R1, dan apabila tidak memungkinkan maka jalan yang akan ditempuh Jokowi adalah tetap menjadikan si Gibran. Nah, unggulah ijazah UGM tahun 1984 sampai 1985 dan 1986 untuk mendukung RRT. Ya, UGM sudah dibeli untuk melindungi Jokowi dari kebusukan ijazah. Nah, sudah dibuktikan di persidangan Bambang, TRI dan GUSN NUR, mereka divonis tanpa memperlihatkan asli dan ijazah pengadilan ini sesat menyesatkan. Nah, teman-teman, jika UGM menanamkan kejujuran dan nilai akademis, seharusnya membentuk tim ahli ya agar tetap mengembangkan ilmiah atas bukti yang harus dijelaskan kepada masyarakat, bukan pidato dan counter yang membodohi dan kita jadi bodoh karena semua menjadi tidak nyata. Ya, percuma rektor geng sudah buta hati ya demo internal. Kalau direnungkan, sungguh kasihan UGM ya mengikuti keinginan penguasa. Begini jadinya, menolak keinginan penguasa. Mungkin ya UGM terutama rektornya menghadapi masalah, maklum penguasa itu. Nah, mengapa UGM terlibat dalam kasus ijazah Bapak Jokowi? Ya, karena kelompok trio RRT ini mendatangi kampus UGM dan bertanya dengan ibu rektor dan dijawab tapi Roy Suryo, Rismon Tifa tidak percaya, bahkan menuduh melindungi Bapak Jokowi. Ya, kami mengusulkan keagamaan mohon mendukung alumni Fakultas Kehutanan lulusan tahun 1985 ya yang masih hidup di situ keagamaan bisa mengandung para dosen kehutanan tahun ajaran mulai angkatan 1980 dan para dosen pembimbing pada saat mahasiswa menyelesaikan diskriminasi. Dan ini adalah dunia akademik, dunia ilmiah, arsip yang ada di UGM seharusnya bisa menjawab arsip yang ada pada Roy Suryo. Pemikiran mendasar yang mudah dipahami dan mudah dimengerti, tidak bisa